Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gizi buruk pada masyarakat pesisir. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Asunda Darwis dengan NIM J1B11906 dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan, Program Studi S1 Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haluoleo. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak gugusan pulau dengan kawasan pesisir yang luas. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang masih menghadapi masalah gizi yang cukup besar. Salah satunya adalah gizi buruk, yaitu KEP. KEP merupakan salah satu masalah gizi utama yang banyak dijumpai pada balita di Indonesia maupun di negara berkembang lainnya. Apa sih itu gizi buruk? Gizi buruk adalah kekurangan energi dan protein atau KEP tingkat berat yang disebabkan kekurangan asupan energi dan protein, juga zat gizi mikro dalam jangka waktu yang lama. Gizi buruk berpengaruh kepada pertumbuhan dan perkembangan anak, juga kecerdasan anak. Pada tingkat yang lebih parah, apabila dengan perawatan yang buruk, sanitasi yang buruk, dan munculnya penyakit lain, gizi buruk dapat menyebabkan kematian. Apa saja jenis-jenis gizi buruk? Yang pertama, marasmus. Marasmus adalah suatu bentuk malnutrisi, kurang energi protein yang berat. Yang kedua, kwashiorkor merupakan salah satu bentuk malnutrisi yang disebabkan oleh kekurangan asupan protein yang berat dengan asupan karbohidrat yang normal atau tinggi. Yang ketiga adalah marasmic kwashiorkor, merupakan bentuk malnutrisi gabungan dari marasmus dan kwashiorkor. Bagan penyebab masalah kurang gizi. Masalah gizi memiliki beberapa penyebab. Yang pertama, penyebab langsung. Kurang gizi disebabkan ketidakseimbangan antara asupan makan, jumlah dan mutu, serta zat gizi tidak dapat dimanfaatkan oleh tubuh secara optimal karena adanya gangguan penyerapan akibat adanya penyakit. Keduanya merupakan faktor utama penyebab anak menderita gizi buruk yang saling memengaruhi. Anak yang menderita kurang gizi atau gizi buruk sangat rentan terkena penyakit infeksi, sehingga anak yang menderita sakit, infeksi, dan penyakit lain cenderung mengalami penurunan nafsu makan sehingga anak berisiko mengalami kurang gizi. Penyebab tidak langsung. Pertama, tidak cukup tersedianya pangan di rumah tangga, kurang baiknya pola pengasuhan anak, terutama cara pemberian makanan kepada anak. Kedua, anak yang tidak pernah atau jarang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya, serta sanitasi rumah yang tidak bersih, menyebabkan anak rentan terkena penyakit infeksi. Masalah utama. Kemampuan keluarga sangat menentukan pola makan dan kebiasaan hidup sehat dalam keluarga tersebut. Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan keluarga tidak dapat menyediakan makanan yang cukup dan biaya untuk pelayanan kesehatan. Keadaan tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi daerah berkaitan dengan rendahnya kesempatan kerja serta ketersediaan pangan di pasar. Masalah dasar. Masalah yang mendasari munculnya banyak kasus gizi buruk adalah terjadinya krisis ekonomi, politik, dan sosial, termasuk kejadian bencana, rusaknya jaringan produksi, distribusi, dan penjualan bahan pangan, serta makanan mengakibatkan penduduk tidak mendapatkan asupan makanan yang cukup. Anak merupakan kelompok umur yang paling rentan akibat keterbatasannya karena anak belum dapat menyampaikan apakah dirinya lapar atau menderita sakit. Tanda dan gejala klinis anak gizi buruk.
Gizi buruk tanpa edema, yaitu sangat kurus atau biasa disebut dengan marasmus, merupakan salah satu bentuk manifestasi klinis gizi buruk dengan tanda dan gejala klinis sebagai berikut. Yang pertama, tampak sangat kurus, hingga seperti tulang terbungkus kulit. Wajah seperti orang tua, cengeng dan rewel, kulit keriput, jaringan lemak subkutis sangat sedikit sampai tidak ada, seperti memakai celana longgar atau baggy pants. 5. Iga gambang. 6. Perut umumnya cekung. Ketujuh, sering disertai penyakit infeksi umumnya kronis berulang dan diare persisten, serta TBC dan lain-lain. Tanda dan gejala klinis anak gizi buruk kwashiorkor. Gizi buruk dengan edema atau kwashiorkor merupakan salah satu bentuk manifestasi klinis gizi buruk dengan tanda dan gejala klinis sebagai berikut. Yang pertama, perubahan status mental, yaitu apatis dan rewel. Kedua, rambut tipis, kemerahan seperti warna rambut jagung, mudah dicabut tanpa rasa sakit dan rontok. Ketiga, wajah membulat dan sembab. Keempat, pandangan mata sayu. Kelima, pembesaran hati. Keenam, adanya edema minimal pada kedua punggung kaki bersifat pitting edema dan bisa terjadi pada seluruh tubuh. Terjadinya otot mengecil, kelainan kulit berupa bercak merah muda yang meluas dan berupa warna menjadi coklat kehitaman dan terkelupas atau terjadi dermatosis. Kesembilan, sering disertai penyakit infeksi umumnya akut, juga anemia dan diare. Contoh kasus. Angka kemiskinan di Kota Serang setiap tahun meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Kota Serang, angka kemiskinan naik dari 5,7% menjadi 6,28% pada tahun 2016 dan diperkirakan akan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya apabila tidak mendapat penanganan secara komprehensif dari berbagai elemen di masyarakat, terutama pemerintah. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada tahun 2016, untuk wilayah pesisir pada tahun 2017 terdapat 22 anak kurang gizi dan 3 anak gizi buruk yang mayoritas mereka adalah berasal dari keluarga nelayan. Sebaran risiko penderita gizi buruk, rasio per 10.000 penduduk. Di NTT terdapat 5.200 penderita dari total 5,4 juta penduduk akibat rendahnya konsumsi energi protein. 10 dari 10.000 orang di NTT menderita gizi buruk, diikuti dengan Papua, Maluku Utara, Gorontalo, Maluku, Sulawesi Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat. Daerah yang disebutkan tersebut merupakan kebanyakan daerah-daerah pesisir. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan materi tentang gizi buruk untuk masyarakat pesisir. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.